Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka kaki kita dimudahkan untuk melangkah ke Raudhah min Riyadil Jannah, satu tempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis beliau menyampaikan, dan hadis ini juga dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, kata Rasulullah, man idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga maka mampirlah. Kemudian Rasulullah ditanya, wa ma hiya riyadul jannah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Maka jawab Rasulullah SAW, riyadul jannah ay majlisuz zikir. Yang disebut dengan taman surga itu adalah majlis zikir. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan majlisuz zikri ay majlisul ilmi, majlis ilmu, majlis di mana seorang mukmin mereka mencari ilmu. Kenapa disebut dengan majlis zikir? Karena ketika dia menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu, maka dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk pada bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Satu bab yang menjelaskan tentang fil istisqa'i bil anwa, minta hujan dengan sebab melalui bintang. Jadi minta hujan melalui apa? Bintang. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Di dalam surat Al-Waqi'ah Allah SWT menyebutkan, dan kamu menjadikan hujan annakum tukadzibun, sementara kamu mendustakan bahwa hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata rizqakum di sini dijelaskan oleh para ulama tafsir dengan al-matar, hujan. Kenapa hujan dalam ayat ini disebut rizqakum, rizki?
Karena hujan itu bagian dari rizki. Bayangkan kalau kita nggak hujan-hujan, semua pohon-pohon kering. Ketika kering tidak ada pohon yang berbuah, tidak ada daun yang bisa kita jadikan lalap. Kenapa? Karena semuanya kering. Makanya hujan itu disebutkan oleh Allah SWT, wa taj'aluna rizqakum. Kamu menjadikan hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tapi annakum tukadzibun. Kamu mendustakan bahwa hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, qala Syekh rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan mengutip tentang bab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang babul istisqai bil anwa. Satu bab yang menjelaskan tentang minta diturunkan hujan bil anwa dengan melalui apa? Bintang-bintang. Maksudnya di sini dijelaskan talabus suqya bin nujum. Minta diturunkan hujan melalui bintang. Ma hukmuhu wa ma daliluhu. Apa hukumnya dan bagaimana dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa hadzal bab ini, kata muallif pengarang buku ini, yu'tabaru naw'an min anwa'il bab. Jadi bab ini dianggap berhubungan dengan bab sebelumnya yang merupakan bab yang berkenaan dengan babu ma jaa'a fit tanjim. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana hukum orang yang percaya kepada tanjim, ilmu perbintangan. Jadi hubungannya kepada bab-bab sebelumnya. Kemudian disebutkan di sini apa penulis menjelaskan babu majaa, bab yang menjelaskan tentang hukum di mana seseorang minta hujan melalui bintang-bintang. Maksudnya di sini bahwa penulis menjelaskan ada ancaman di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang minta diturunkan hujan melalui bintang-bintang. Ancamannya apa? Annadzalika kufrun billah. Yang pertama, orang yang seperti ini mempercayai bahwa turunnya hujan disebabkan dengan peredaran bintang-bintang yang ada, maka itu bisa menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu i'tiqadun fi ghairillahi fi annahu yakhluqu aw yarzuqu aw yudabbiru syai'an min hadzal kaun. Kalau bahasa kita, karena orang tersebut meyakini bahwa ada selain dari Allah yang bisa menciptakan, yang bisa memberikan rezeki, yang bisa mengatur terjadinya ini alam. Apa selain Allah? Bintang. Maka orang ini bisa apa? Kufur. Karena dia meyakini bahwa ada yang bisa menciptakan atau menurunkan rezeki atau mengatur ini alam selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keyakinan yang bisa terjerumus kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang wajib kita yakini bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq, pencipta, Al-Mutasarrif, yang merubah segala peristiwa yang ada di alam ini, Al-Mudabbir, yang mengatur li hadzal kaun, yang terjadi di alam ini. Laisa lahu syarik, dan tidak ada sekutu bagi Allah untuk mengatur ini alam. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengatur ini alam. Bukankah kita sudah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin? Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Rabb yang memiliki ini alam. Ini tauhid rububiyah. Apa yang maksud dengan Rabbil alamin? Ay khaliqul alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini alam. Allah Subhanahu wa taala al-mutasarrif, yang merubah segala kejadian yang ada di alam ini. Allah mutadabbirul alamin. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur segala yang terjadi di alam ini. Tidak ada yang bisa mengatur, yang menciptakan alam ini kecuali hanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah orang yang meyakini bahwa terjadinya sesuatu di alam ini seperti turun hujan,
itu menyebabkan orang itu kufur. Kenapa? Karena yang menurunkan itu, hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan sebab adanya bintang-bintang yang seperti ini. Kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر إن ربكم الله. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah. Rabb kita ini Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, pada 6 masa. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Allah Subhanahu wa taala juga yang menutup malam dengan siang yang saling beriringan dengan cepat. Jadi artinya antara siang dan malam itu saling bergantian. Tidaklah kita selalu malam aja, atau tidak juga siang aja. Pasti antara siang dan malam apa? Saling bergantian. Dan itu yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan wasyamsa wal qamara wan nujum. Matahari, bulan dan bintang-bintang. Musakhkharatin bi amrih. Semuanya itu dikendalikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalq wal amr. Ingatlah, milik Allah lah makhluk dan perintah semuanya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menjadikan dan yang merubah terjadinya alam ini. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatun bi amrih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan malam dan siang. Jadi yang mengendalikan malam dan siang itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengendalikan matahari dan bulan-bulan. Dan bulan, bukan bulan. Kalau bulan-bulan lain lagi. Nama satu tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur bintang-bintang. Semuanya dikendalikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semuanya terjadi agar kita mau berpikir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Apa kata Allah? Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT itu adalah al-lail wan nahar, malam dan siang. Jadi malam dan siang itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Kita tidak mampu untuk membuat siang. Kita nggak mampu untuk membuat malam. Yang membuat siang dan malam itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamar, termasuk Allah SWT juga menciptakan langit, matahari dan bulan. Sehingga la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan juga kepada bulan. Wasjudu lillah. Bersujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan langit dan bulan. Menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, bulan dan bintang, maka jangan sekali-kali kita menyembah kepada matahari, jangan sekali-kali kita menyembah kepada bulan, tapi sembahlah kepada yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Jadi ayat ini untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, nah dari sini maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka saya bersumpah dengan
tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Dan sesungguhnya sumpah besar itu, dan sesungguhnya itu adalah sumpah yang besar jika kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itulah Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Fi kitabim maknun, yang ditulis oleh Allah di dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali mereka yang suci. Tanzilum min rabbil alamin. Yang diturunkan dari Allah yang Rabbil alamin. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, ayat-ayat yang seperti ini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh mempercayai bahwa turunnya hujan itu disebabkan karena bintang. Jadi turunnya hujan itu apa? Disebabkan karena bintang. Ayat ini disebutkan oleh muallif Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang ayat tadi. Akdzabahumullahu faqala ta'ala, Allah mendustakan, mengkanter orang-orang yang menjadikan bahwa hujan itu turun dengan sebab terjadinya apa? Adanya bintang-bintang. Mereka menisbatkan terbitnya bintang atau terbenamnya bintang itu menyebabkan turunnya hujan. Itu nggak boleh. Kenapa? Yang menurunkan hujan itu bukan karena bintang-bintang, bukan karena bintang ada letaknya di sini, atau bukan karena bintang ada letaknya di situ, tapi itu tidak terlepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi ini gara-gara bintang di sini nih turun hujan, itu nggak boleh sebetulnya. Ini gara-gara bintang di sini nih maka turun hujan. Padahal yang menurunkan hujan itu bukan gara-gara turun apa? Bukan gara-gara bintang ada di sini, tapi semuanya itu adalah bagian apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau bintang di sini, mau bintang di sana, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan, enggak turun hujan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang turunkan hujan, bukan karena gara-gara bintang. Dan ini kan kepercayaan orang-orang Yunani. Bahkan mereka lebih luas lagi bahwa kehidupan manusia itu ditentukan oleh letaknya bintang-bintang. Jadi kalau orang-orang Yunani itu mereka memiliki kepercayaan kehidupan manusia itu ditentukan oleh letaknya bintang-bintang. Maka mereka percaya kepada bintang-bintang apa? Zodiak. Yang sering saya sampaikan itu, oh kalau bintang ini terletak di sini, maka orang ini akan memiliki rezeki yang gampang. Kalau bintang ini letaknya di sini, maka orang ini akan memiliki rezeki yang agak seret dikit umpamanya. Itu percaya kepada bintang-bintang, maka itu nggak boleh. Kenapa? Mereka percaya dengan apa? Bintang-bintang yang menentukan kehidupan apa? Berpengaruh dengan kehidupan apa? Ini alam. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 hal kata Rasulullah SAW pada umatku yang mereka melakukan perkara jahiliyah dan mereka tidak meninggalkannya. Jadi ada 4 hal yang terjadi pada umatku dari masalah perkara jahiliyah dan mereka tidak meninggalkan perkara jahiliyah. Apa itu? Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga terhadap ahsab. Ahsab itu apa? Disebutkan di sini berbangga diri terhadap dirinya. Ini saya loh, ini yang paling saya loh. Jadi itu apa? Berbangga-bangga. Wa ta'nu fil ansab. Yang kedua, berbangga dengan nasab, keturunan. Oh, keturunan saya tuh orang luar biasa, keturunan saya pahlawan, keturunan saya honglormat. Itu apa? Ansab, berbangga-bangga. Nah, yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Ini bab ini. Yang ketiga adalah minta hujan melalui bintang-bintang.
Al-istisqa kan ada istilah sholat istisqa. Kalau kita sholat istisqa, sholat untuk minta hujan, tapi kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman dulu orang-orang jahiliyah, mereka al-istisqa bin nujum. Mereka minta diturunkan hujan melalui apa? Bintang-bintang. Dan itu adalah perkara dari orang-orang jahiliyah. Nah, yang keempat adalah an-niyahah, meratapi mayat. Orang yang meninggal diratapi. Jamaah sekalian, ini hadis yang disampaikan dalam riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan arba'u khisalin, yakni 4 hal yang terdapat pada umatku. Yang dimaksud dengan umatku di sini adalah ummatul ijabah. Kenapa? Karena umat itu ada 2, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Ummatul ijabah adalah umat fahum alladzina amanu bihi sallallahu alaihi wasallam wa saddaquhu wattaba'uhu. Itu yang namanya ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu adalah umat yang diterima sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaquhu, dan mereka pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'uhu, dan mereka pun mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beriman saja, tapi dibenarkan bahwa Rasulullah SAW itu apa? Seorang Rasul. Bukan hanya dibenarkan saja, tapi juga diikuti sunnah-sunnahnya. Itu namanya apa? Ummatul ijabah. Ada lagi ummatul dakwah. Ummatul dakwah itu mencakup kullus tsaqalain, 2 makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi jin dan manusia itu bisa juga mereka disebut umat. Jin juga disebut umat, manusia juga disebut umat. Ketika mereka apa? Berada dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul diutus untuk mereka. Tapi mereka tidak membenarkan, apalagi sampai kepada melaksanakan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Cuman sekedar ngaku-ngaku doang. Cuman apa? Ngaku-ngaku doang. Saya sih umat Nabi Muhammad, tapi nggak ngaji. Saya sih umat Nabi Muhammad, tapi nggak sholat berjamaah gitu. Cuman ngaku-ngaku doang. Dan umat yang seperti inilah yang nanti tidak akan bisa minum haudnya Rasulullah SAW. Ketika mendekati haud Rasulullah, kolom Rasulullah, itu dihela. Kata Rasulullah, ya Allah, dia umatku. La innakum la tadri. Sesungguhnya kamu nggak tahu, dia bukan umatmu. Kenapa? Karena mereka tidak menghidupkan sunnahmu, tidak menjalankan sunnah-sunnahmu, tidak mau melaksanakan sunnahmu. Jadi dihela, nggak bisa masuk untuk minum apa? Haud Rasulullah SAW. Karena setiap umat Rasulullah SAW mereka akan masuk dan minum haudnya Rasulullah SAW dan diterima. Kenapa? Karena mereka adalah ummatul ijabah, umat yang memang mereka diterima sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi ada 4 hal yang mereka terdapat dari umatku min amril jahiliyah. Mereka masih berpegang kepada urusan orang-orang jahiliyah. Apa itu yang disebut dengan jahiliyah? Ma qablal Islam summiya jahiliyatun. Sebelum datangnya Islam itu dinamai masa jahiliyah. Jadi sebelum datangnya Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebelum diutusnya Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam, maka itu dikenal dengan masa jahiliyah. Sumia apa? Jahiliyah. Tapi ketika sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan Islam, maka sudah hilang masa jahiliyah. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui tentang akidah, tentang syariah. Maka saya sering katakan, kadang-kadang Islam itu menjadi antonim dengan hukmul Islam, antonim dengan hukmul jahiliyah. Seperti umpamanya gini, mukmin lawannya apa? Mukmin. Mukmin lawannya apa? Kafir. Orang yang muwahhid,
orang yang ikhlas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lawannya apa? Musyrik. Nah sekarang muslim lawannya apa? Jahiliyah. Kenapa? Karena Islam itu apa? Lawan jahiliyah. Kenapa? Karena sebelum datang Islam, orang-orang kafir Quraisy mereka melaksanakan hukum-hukum apa? Jahiliyah. Sehingga ketika sudah datang Islam, mereka tidak dikatakan lagi sebagai apa? Orang-orang jahiliyah. Karena sudah ada pengetahuan tentang masalah tauhid, masalah akidah, masalah syariah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang disebut jahiliyah itu disebutkan summiya jahiliyatun minal jahli wa huwa adamul ilmi. Kata Syekh disebutkan di sini, disebut jahiliyah dari kata-kata al-jahal yang artinya bodoh karena mereka tidak mengetahui tentang ilmu Islam, tentang akidah, tentang syariah. Mereka biasa menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka biasa saling membunuh. Mereka bahkan membunuh anak-anak perempuan mereka masih kecil. Itu jahiliyah. Kemudian ketika datang waktu Rasulullah SAW menyampaikan Islam, hilanglah masa jahiliyah. Cuman masih ada yang tersisa bagi mereka-mereka yang diikuti orang-orang jahiliyah, yang masih apa? Diikuti oleh umat Rasulullah, apa yang dilakukan oleh apa? Orang-orang jahiliyah. Salah satunya apa? Salah satunya di sini adalah disebutkan la yatrukuhunna, mereka tidak meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang apa? Jahiliyah. Salah satunya adalah al-fakhru bil ahsab. Berbangga-bangga dengan ahsab. Jadi di sini disebutkan al-fakhru bil ahsab. Apa yang disebut dengan al-fakhru bil ahsab? Al-fakhru bil ahsab ini yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh orang-orang apa? Jahiliyah sebelum datangnya Islam, dan masih tetap diikuti oleh umat Rasulullah SAW walaupun sudah datang Islam, yaitu al-fakhru bil ahsab. Maksudnya adalah syaraful insan. Syaraful insan, di mana orang berbangga-bangga dengan kemuliaannya, dengan posisinya di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang berbangga-bangga dengan apa? Kemuliaannya. Saya ini kan berdarah biru, padahal orang semuanya darahnya apa? Darahnya apa orang semuanya? Merah, nggak ada yang biru. Tapi apa? Ngaku apa? Darah biru gitu. Namanya itu apa? Berbangga-bangga dengan apa? Dengan ahsab, dengan posisi dia sebagai keturunan orang yang mulia. Ini ahsab. Kemudian Allah SWT menangkal orang yang seperti ini dengan mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Apa kata Allah SWT? Hai segenap manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Kita diciptakan oleh Allah SWT, ada yang laki, ada yang perempuan, nggak ada yang tengah-tengah. Kalau ada yang tengah-tengah berarti itu terjadi penyimpangan kelamin. Kenapa? Karena Allah SWT hanya ciptakan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, berarti ada laki dan ada perempuan. Kalau ada yang tengah-tengah berarti apa? Penyimpangan. Dia sudah melawan fitrah dia sebagai manusia. Karena Allah SWT ciptakan cuma kelamin dua, laki atau apa? Perempuan. Karena penyimpangan bisa jadi itu sebuah penyakit. Karena penyakit harus diobatin, bukan dikembangkan. Apalagi dibangga-banggakan gitu. Apalagi ditampilkan di tengah apa? Masyarakat. Kan begitu sekarang. Padahal itu apa? Penyimpangan. Bukan ditampilkan, tapi diobati. Dari sisi apa?
psikologinya, kejiwaannya, dari sisi bagaimana dia harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan dua kelamin, laki dan perempuan. Jadi harus betul-betul dia mengimaninya melalui apa? Sisi agama, ad-din. Jangan dikembangkan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Tapi ingat kata Allah SWT, dari semua itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Ingat, di sisi Allah, indallah, bukan di sisi manusia. Indallahi atqakum, itu orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling hebat nasab, posisi dirinya, bukan karena apa? Banyaknya harta, bukan karena derajatnya tinggi, pangkatnya tinggi. Kalau pangkat di dunia bisa hilang. Pangkat itu apa? Bisa hilang ketika apa? Dia sudah pensiun, pangkat hilang deh. Udah nggak punya apa-apaan lagi, udah nggak punya jengger lagi. Kalau udah pangkatnya apa? Hilang. Harta juga bisa habis. Oh, saya seorang yang jawara kuat di kampung itu, bisa hilang. Udah 60 tahun juga ada apa? Udah mulai lemas, didorong aja udah apa? Udah doyong kan gitu. Jadi semuanya bisa hilang, nggak ada yang abadi. Makanya yang paling bertakwa itu apa? Mereka adalah apa? Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ayyuhan nas, innakum min Adam wa Adam min turab. Hai manusia, sesungguhnya kalian itu dari Adam. Jadi kita ini semuanya dari apa? Nabi Adam, bapak kita itu Nabi Adam. Kita jadi keturunan Nabi Adam. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sesungguhnya untuk mengkanter teori siapa? Darwin, bahwa manusia itu dari keturunan apa? Kalau saya sih nggak mau itu, ngapain keturunan kera? Kita dari manusia, dari Adam, bayangkan. Kita udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia dengan menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan kalian. Ya, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan bani Adam. Bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kita dengan kalimat bani Adam, manusia. Manusia itu disebutkan oleh Allah SWT kadang-kadang dengan An-Nas, Al-Insan, Al-Bashar, tapi juga dengan Bani Adam. Untuk apa? Tujuannya untuk memuliakan manusia, bahwa Nabi Adam itu mulia. Ketika anaknya disebut, didampingi dengan nama yang mulia bapaknya, maka anaknya ini menjadi apa? Mulia. Artinya apa? Kita juga begitu, kalau kita punya anak, kalau anak kita mau mulia, jadikan diri kita mulia. Sehingga ketika anak kita digandengkan dengan diri kita, anak ini kita jadi mulia. Makanya kan di dalam ayat Al-Quran disebut surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma solihah. Itu di surah Al-Kahfi ya. Itu kalau kita membaca surat Al-Kahfi dan kita lihat bagaimana tafsir Ibnu Katsir menjelaskan wa kana abuhuma solihah. Jadi ada dua anak yatim ya, disebutkan di dalam wa kana abuhuma soleh, dan adalah kedua bapaknya ini orang yang soleh. Ternyata kedua bapak ini bukan bapak langsung, kakek yang keturunan keberapa di atas itu orang soleh. Sehingga dari sini kata para ulama, bapaknya soleh, kakeknya soleh ya, atau engkongnya soleh, itu akan berpengaruh kepada keturunan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala akan jaga keturunan-keturunannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Akan jaga keturunan-keturunannya. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan kita selanjutnya, wa kana abuhuma sholih. Jadikan diri kita menjadi orang-orang yang apa? Soleh. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang kita menginginkan doa kita hanya sekedar apa? Ya Allah, jadikanlah anak saya anak-anak apa? Yang soleh, kan gitu. Jadi apa? Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya apa? Anak-anak yang soleh. Kita hanya menuntut, ingin minta agar Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita soleh. Tapi kita juga harus menjadi, ya Allah, jadikanlah saya sebagai bapak yang soleh. Gitu.
Karena dengan bapak yang soleh, anak-anak itu akan terjaga. Kita bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihan. Itu di surat Al-Kahfi yang sering kita baca di malam Jumat atau hari Jumat. Ternyata kenapa anak ini terjaga? Ya. Bahkan hartanya yang disimpan di dalam sebuah tempat itu dijaga. Dia tidak dizolimi. Karena ternyata bapak-bapak yang di atas itu, bahkan ada yang mengatakan sampai berapa keturunan di atas itu orang-orang soleh. Sehingga mereka terjaga dengan sebab bapak yang soleh, kakeknya yang soleh. Jamaah sekalian, jadi kata apa? Rasulullah, ayyuhan nas, innakum min Adam. Sesungguhnya kalian itu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah, dari debu. Kita semuanya di tanah pada awalnya. Dan kita pun nanti akan kembali kepada apa? Kemana kita? Kembali ke air, apa ke tanah, apa ke langit? Ke tanah. Kita dikuburin semuanya di apa? Semuanya kita dikuburin tanah. Tanah ini tempat di mana kita diinjak-injak. Tapi kita diciptakan di tanah. Dan kita pun akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanahlah kita diciptakan oleh Allah SWT. Wa minha nu'idukum, dan kita pun dikembalikan lagi nanti apa? Ke tanah. Dan kita pun nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT dari tanah nanti. Karena kita dibangkitkan, diciptakan oleh Allah SWT dari tanah, kembali ke tanah, kenapa sombong gitu? Padahal kita diciptakan dari yang setiap hari kita injak-injak. Apa yang setiap hari kita injak-injak? Tanah. Ini kan kadang-kadang pas sombongnya nggak ketulungan gitu. Padahal dia diciptakan oleh Allah SWT dari tanah. Gitu. Minha khalaq apa? Kata Rasulullah, innakum min Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin wa la a'jamiyyin. Nggak ada yang lebih utama itu. Apakah dia orang Arab atau orang Ajam? Ajam itu selain Arab. Wala abyadha, nggak ada yang utama orang yang kulitnya putih. Wala ahmara, orang yang kulitnya merah. Wala aswada, dan orang yang kulitnya hitam. Illa bittaqwa, kecuali mereka yang paling bertakwa. Makanya nanti di surga mayoritas penduduk surga itu apa? Orang yang paling bertakwa. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man aktsaru ahlil jannah, siapa mereka yang menjadi mayoritas penduduk surga? Apa kata Rasulullah? Taqwallah wa husnul khuluq. Yang menjadi mayoritas penduduk surga itu apa? Taqwallah, orang yang paling bertakwa dan orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang akan menjadi mayoritas penduduk surga. Waman aktsaru ahlin nar, siapa yang mereka menjadi mayoritas penduduk neraka? Orang yang disebabkan dengan dua lubang. Pertama lubang mulut, yang kedua lubang farji. Lubang mulut itu apa? Mulut maksudnya. Ini kan lubang kan? Kenapa mulut penyebab daripada mayoritas penduduk neraka? Karena mulut ini biangnya apa? Dosa. Apa yang tidak diucap apa? Apa yang tidak dilakukan oleh mulut? Kita ngomongin kejelekan orang pakai apa? Makan barang yang haram pakai apa? Mencaci maki orang pakai apa? Sumpah palsu pakai apa? Mencela orang pakai apa? Nyakitin orang pakai apa? Semuanya mulut. Makanya mulut itu penyebab orang itu bisa apa? Masuk dalam neraka. Yang kedua adalah lubang farji, kemaluan. Itu menyebabkan apa? Dia menjadi mayoritas penduduk apa? Neraka. Jadi yang pertama adalah tadi yang masih tersisa orang mengikuti bagaimana amrul jahiliyah, al-fakhru bil ahsab. Yang kedua adalah watta'nu fil ansab. Watta'nu fil ansab, orang yang berbangga-bangga dengan nasab. Jadi watta'nu fil ansab itu apa? Orang yang berbangga-bangga dengan ansabun nas, keturunan. Oh, saya sih keturunan pejabat, saya sih keturunan orang mulia. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah.
Mereka yang suka menyebut-nyebut nama bapaknya. Makanya kata para ulama, laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anadza. Bukanlah yang disebut pemuda itu kana abi, oh bapak saya dulu begini, oh engkong saya dulu begini, oh kakek saya dulu begini. Enggak apa? Enggak boleh kita berbangga-bangga dengan apa? Keturunan. Dengan berbangga-bangga apa? Dengan keturunan kita yang apa? Yang di atas. Walakinnal fata may yaqulu ha anada. Akan tapi yang disebut pemuda itu apa yang bisa saya harus lakukan? Jadi dia mandiri. Makanya Rasulullah SAW menjadikan Fatimah itu sebagai putri yang mandiri, jangan ngandelin. Fatimah, saluni. Kata Rasulullah SAW, Fatimah, saluni. Fa inni la ugni anki syai'an yaumal qiyamah. Fatimah, minta anda sekarang apa yang kamu inginkan. Karena sesungguhnya nanti di akhirat saya tidak bisa lagi menolong engkau wahai Fatimah pada hari kiamat. Bayangkan. Padahal Rasulullah SAW diberikan yang disebut dengan asyafa'atul uzma, syafaat yang besar oleh Allah SWT. Tapi Rasulullah untuk menjadikan anaknya mandiri, jangan ngandelin. Tahu ngandelin? Itu kok di bahasa ngandelin di kamus bahasa Indonesia nggak ada itu. Jadi jangan ngandelin. Mentang-mentang bapaknya Rasul, gampang deh nanti ada syafaatnya. Enggak. Fa inilah ugni anki syai'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya saya nanti di hari kiamat nggak bisa menolong engkau. Sedikit pun juga. Padahal putrinya paling disayangi Fatimah. Makanya kata Rasulullah SAW, lau sariqat Fatimatu binti Muhammadin laqata'tu yada. Kalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, saya akan potong tangannya. Kenapa? Karena kalau enggak nanti di akhirat jadi tanggung jawab yang luar biasa. Enggak bisa ditolong. Itu Rasulullah yang merupakan imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Yang merupakan sayyidul anam, pemimpin manusia. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepadanya. Menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi dan rasul yang lain. Dan diberikan syafaat di hari kiamat, tapi mendidik anaknya untuk senantiasa mandiri, jangan ngandelin nasab. Ini kan kadang-kadang gampang deh, bapak saya kan pejabat, nanti gampang masih bisa diutak-atik. Di dunia masih bisa, tapi di akhirat nggak bisa. Nah ini. Kemudian yang ketiga yang masih dilakukan oleh amrul jahiliyah adalah al-istisqa bin nujum. Minta turunkan hujan dengan sebab apa? Bintang-bintang. Nggak boleh percaya bahwa turunnya hujan itu dengan sebab bintang ini ada di sini, bintang ini ada di sini. Posisinya ada di sini. Itulah akan turun hujan. Tidak. Semuanya kita kembalikan bahwa turunnya hujan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Itu yang harus kita yakini. Ini akidah yang diajarkan oleh para ulama kita dengan hadis ini. Kemudian yang terakhir adalah wan-niyahah. Ingat. Wan-niyah itu apa? Meratap. An-niyahah itu disebutkan meratap orang yang meninggal. Maksudnya raf'us saut 'alal mayit. Meratap dengan suara yang keras kepada apa? Mayit. Jadi meratap itu apa? Sambil nangis itu menggerung-gerung, atau gak menggerung? Menggerung itu ada suara yang membuat dia pada akhirnya mencaci maki nih, gare-gare begini nih. Jadi akhirnya mati juga nih. Jadi menyesali diri. Coba kemarin saya harus begini. Coba kemarin saya harus masukin rumah sakit ini. Coba saya harus ke dokter ini. Nah, itu akhirnya apa? Mencari coba-coba. Dan itu meratap. Dan itu meratap itu bagian dari meratap alal mayit, ya. An-niyah alal mayit, meratapi orang yang sudah meninggal. Bahkan kadang-kadang akhirnya tidak percaya kepada takdir bahwa kematian itu datangnya dari Allah SWT. Itu min amril jahiliyah. Itu min amril apa? Jahiliyah. Ustaz, kalau kita nangis doang dengan keluarkan air mata saja boleh gak? Boleh. Mulai air mata doang. Karena Rasulullah pernah ketika anaknya Ibrahim meninggal keluar air mata. Tapi mulutnya gak nyap-nyap. Lo gak nyap-nyap nih? Ya Allah, macam-macam lah gitu. Air mata doang keluar. Kemudian pada sahabat, ya Rasulullah, air mata keluar. Iya, tapi hati saya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan kesabaran. Tapi kalau dia dengan meratap itu menandakan bahwa dia tidak sabar.
sampai menyalah-nyalakan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Itu yang disebut apa? Niyahah. Dan niyahah ini min amril jahiliyah. Ya, dari perkaranya orang-orang jahiliyah. Dan itu masih dilakukan. Tapi bukan berarti kita masih berada dalam jabal jahiliyah. Kenapa? Karena kita sudah ada Islam. Jadi kita bukan di zaman jahiliyah sekarang. Kenapa? Udah ada Islam. Cuman masih ada hal-hal yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Salah satunya 4 hal yang disebutkan oleh Rasulullah. Apa itu? Pertama, berbangga dengan posisinya, derajatnya di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, berbangga-bangga dengan nasab keturunannya. Yang ketiga, minta hujan dengan sebab bintang-bintang, melalui bintang-bintang. Padahal kita ada sholat istisqa. Kita ada apa? Sholat istisqa. Tapi dia apa? Bintang-bintang. Yang ketiga adalah meratapi mayat. Ini menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Karena ini perkara jahiliyah. Perkara apa? Jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Sepertinya sudah masuk sholat isya dan sudah masuk azan dan kita harus menghormati waktu sholat. Untuk itu mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga dengan kita duduk dan hadir majlis ilmu ini, Allah teguhkan akidah kita dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di hari kiamat dengan melalui tauhid kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.